Halo, jumpa lagi dengan saya Maria Widi Aryani. Seperti biasanya, saya akan menghadirkan cerpen saya berjudul Nemang Kawi. Cerpen saya berjudul Nemang Kawi. Dan cerpen ini sudah dimuat di Majalah Hidup nomor 32 tahun 74, 9 Agustus 2020. Bagaimana kisahnya? Ikuti pembacaan cerpen saya kali ini ya. Nemang Kawi, cerpen karya Maria Widi Aryani. Masih lamakah perjalanan ini, Bapak? Masih 2 tanjakan lagi, Bu Guru. Bisakah kita istirahat sebentar di sini? Di pohon ini, Bapak? Tidak baik istirahat di sini, Bu Guru. Berbahaya. Banyak ular menggelantung di pohon itu. Kupandangi Pak Darto dengan heran. Beliau tentara yang mengawal kami. Ia bertugas membuatkan jalan setapak yang harus kami lalui untuk menuju kampung Opitawa. Satu lagi tentara bernama Pak Albert. Tak bersuara sejak keberangkatan kami di kota Tembagapura, Papua. Pak Darto sibuk membabat alang-alang dan ranting-ranting yang menghalangi perjalanan kami. Sedangkan Pak Albert menyingkirkan batu-batu bekas longsoran beberapa hari hujan. Pak Sam, pendeta yang mengajar agama Kristen di sekolahku, tetap patuh pada kedua bapak tentara tersebut. Sesekali ia membantu Pak Albert menyingkirkan batu-batu. Kami berdua diutus sekolah menyerahkan bantuan sosial berupa buku-buku dan obat-obatan. Sebenarnya aku tidak diperbolehkan ikut. Namun aku punya alasan yang kuat menjenguk Benny, muridku. Sudah 1 bulan ia tidak masuk sekolah. Kemarin ia datang ke rumah saat rembang petang. Ia mengetuk pintu. Ketika pintuku buka, ia lari menghilang di tikungan gang. Satu-satunya muridku yang bertempat tinggal paling jauh. Anak pintar dan baik, mudah berbaur dengan anak-anak Kamoro. Ia dari suku Amume. Begitu melihat perjalanan menuju kampung Opitawa sulit seperti ini, aku jadi maklum bila tidak ada kabar dari orang tua Benny. Kita beristirahat di sini saja. Suara Pak Darto memecah sepi. Sejak tadi kami berempat hanya diam terus, berjalan dan mengatur napas masing-masing. Mengapa harus istirahat? Perjalanan hampir 2,5 jam. Setengah jam lagi sampai kan? Tanyaku kesal. Benar, Bu Guru. 1 tanjakan terakhir ini sangat tajam. Ini sudah pukul 12. Saatnya kita makan untuk energi naik lagi. Kita duduk di bawah pohon sana. Ntar ada ularnya, jawabku ketus. Perutku juga belum terasa lapar. Aku hanya haus. Di tempat dingin begini, apalagi kita berada di ketinggian 3.500 meter di atas permukaan laut, Bu Guru. Jarang bertemu ular, bahkan hampir tidak pernah. Ya, saya tahu itu. Maka tadi saya minta istirahat. Tapi Pak Darto malah takutin saya. Pak Darto, Pak Albert, dan Pak Sam tertawa melihat aku cemberut. Mereka melepaskan ransel berisi buku-buku yang disumbangkan. Aku pun ikut melepas ranselku yang berisi obat-obatan. Jadi benar, kemarin petang Benny ada datang ke rumah ibu. Tanya Pak Sam sambil memberi kopi panas yang ia tuang dari termosnya kepadaku. Terima kasih kopinya, Pak. Benar, seperti yang saya ceritakan tadi pagi. Ia langsung lari ketika pintu saya buka. Pak Darto dan Pak Albert membuka bekal mereka dan mulai makan siang. Pak Sam dan aku makan petatas rebus yang kubawa. Mendadak ada 2 pemuda putra daerah berbaju adat khas Papua dan membawa busur beserta anak panah berdiri di depan kami. Aku kaget. Petatas di tangan,
lepas terjatuh. Dengan suara tidak ramah, salah satu dari kedua pemuda tersebut berkata dengan nyaring, "Ada perlu apa bapak-bapak memasuki daerah kami?" "Maaf, kami berempat diutus oleh sekolah di Timika untuk bakti sosial. Kami membawa buku-buku dan obat-obatan untuk kampung Opitawa," saut Pak Sam dengan tenang. Pak Sam sendiri adalah putra daerah, jadi ia langsung tanggap dengan situasi. Aku melirik ke arah Pak Darto dan Pak Albert yang siap siaga dengan senapan berlaras panjang. Namun kedua pemuda itu seperti tidak gentar. Salah satu pemuda mengelus-elus busur, kemudian menarik anak panah. Sert! Anak panah meluncur, namun bukan ke arah kami. Pandangan matanya menyelidik seperti siap menerkam musuh di sekitarnya. Jantungku berdegup makin kencang. Ku peluk ranselku kuat-kuat. Aku begitu ketakutan. Pak Albert langsung berdiri di depanku untuk melindungiku bila sewaktu-waktu ada bahaya. Aku memejamkan mata, membuat tanda salib, dan berdoa salam Maria di dalam hati. Andai mati aku sudah berdoa terlebih dahulu, pikirku. Kau sabarlah, jangan kau pasang muka seperti kami ini musuh saja. Saya ini pendeta, ini mama ibu guru anak Benny. Belum selesai Pak Sam bicara, pemuda yang melepaskan anak panah berlari mengikuti arah anak panah masuk ke semak-semak. Sekitar 500 meter dari lokasi kami berdiri, lantas semua pandangan tertuju ke arah pemuda tadi. "Bapak, saya tidak mau Bapak ada tipu kami. Maka Nemangkawi ini akan bicara. Seperti kau lihat sapu adik, panah itu binatang yang melintas di kami pu daerah. Saya ini pendeta, kau harus percaya," saut Pak Pendeta cepat sambil memperlihatkan kalung salib dari balik bajunya dan mengeluarkan kitab suci dari ranselnya. "Kami kesini disuruh menjemput Bapak Pendeta untuk bikin doa penghiburan dan pemakaman. Jadi, kau Bapak Pendeta saja yang boleh kami kasih naik ke kami pu kampung. Kau dua Bapak tentara dan Mama satu itu tetap saja di sini." "Ade, tra bisa. Kedua Bapak tentara membawa buku-buku untuk anak-anak sekolah. Ibu Nana ini ibu guru Benny di Timika. Beliau juga membawa obat-obatan untuk keperluan kopu kampung, supaya anak-anak yang sakit panas bisa cepat tertolong, tidak bernasib seperti Benny." Aku semakin tidak mengerti pembicaraan mereka. Kulihat Pak Sam masih serius berbicara menggunakan bahasa daerah yang aku tidak paham sama sekali. Aku merasa ada yang sedang mereka perdebatkan, karena sesekali Pak Sam dan orang-orang tersebut menunjuk ke arahku. Memang lokasi yang sedang kami tapaki ini adalah wilayah Amungne yang biasa disebut Amungsa. Adanya pertambangan di dekat Amungsa sering menyebabkan konflik sosial, meski selalu bisa terselesaikan dengan baik. Tak heran jika aku dan kedua bapak tentara menjadi bahan kecurigaan mereka. Dua orang tersebut memang disuruh menjaga terhadap orang asing yang melintasi daerahnya. Dengan pakaian daerah lengkap khas Papua, menyandang busur dan anak panah yang mereka sebut Nemangkawi atau panah suci. Panah yang menjadi penjaga perdamaian wilayah mereka. Konon, suku Amume memang menganggap dirinya adalah sang penakluk, sang penguasa, serta sang pewaris alam Amungsa dari tangan Nagawan Into. Tangan Nagawan Into atau tangan Tuhan. Salah satu pemuda berpakaian adat tersebut mendekatiku. "Ibu guru, kami perbolehkan ikut. Sudah hampir 1 minggu kami mengadakan penghiburan. Ini kami memang menunggu kedatangan Bapak Pendeta untuk pimpin doa pemakaman.
Bapak-bapak juga saya kasih izin untuk ikut naik. Minta terima kasih bawa obat-obatan dan buku-buku untuk kami pu anak-anak di kampung. Nada bicaranya berbalik ramah. Pak Sam berhasil menjelaskan maksud kedatangan kami. Angin gunung menyentuh kulitku yang berpeluh. Matahari tidak nampak karena tebalnya kabut. Namun sinarnya mampu menembus, melewati celah-celah gunung dan pepohonan. Waktu menunjukkan pukul 2:05. Hamboy, ketika aku mendongak, cahaya matahari berkilatan dan berwarna-warni. Ya Tuhan, ini Taman Firdaus kah? Pikirku dalam hati. Kami terus berjalan menanjak. Pemandangan semakin indah. Kini kami berenam. Hanya tinggal satu tanjakan lagi, kami sampai ke kampung Opitawa. Pak Sam, siapa yang meninggal sih? Apakah kepala suku? Bu Nana, saya memang diminta mereka untuk memimpin doa pemakaman dan penghiburan. Maka saya pergunakan sekalian waktu ini untuk sekaligus bakti sosial. Keinginan belajar anak-anak Opitawa cukup tinggi. Biasa ada satu guru dari Tanah Toraja yang mengajar baca tulis mereka. Kadang ada pendeta atau bapak tentara yang sedang bertugas di sana juga bantu mengajar. Pak Sam tidak menjawab pertanyaanku. Namun penjelasannya itu membuatku bangga. Bagi seorang guru pedalaman, melihat semangat belajar yang tinggi dari anak-anak putra daerah merupakan anugerah tersendiri. Aku jadi ingat Benny. Ia pintar dan memiliki semangat belajar yang tinggi. Rajin membantuku menjadi tutor sebaya bagi teman-temannya. Kedua pemuda putra daerah mengangguk-ngangguk sambil mengelus-ngelus anak panah. Anak panah yang mereka juluki Nemangkawi kebanggaan mereka. Senyumnya mulai ramah. Bila tertawa, giginya berderet merah. Aroma sirih pinang menembus hidungku. Ibu guru, lihat ke sana. Di sebelah sana ada puncak Nemangkawi. Rupanya salah satu puncak di Pegunungan Jayawijaya diberi nama Nemangkawi. Karena puncaknya runcing mirip anak panah. Namun aku sadar mereka berusaha memecah pertanyaanku. Membanggakan sekali ya anak-anak di kampung Opitawa. Tapi Pak Sam belum jawab pertanyaan saya. Siapa yang meninggal kah? Pak Sam menoleh ke arahku. Matanya sayup. Pak Darto, Pak Albert, dan kedua putra daerah menatapku dengan pandangan yang aneh. Ibu Nana, yang meninggal anak Benny. Sudah 1 minggu lalu ia pergi menghadap Tuhan Yesus. Jawabnya serak. Ah, tidak mungkin. Benny 2 hari lalu mengetuk pintu rumah saya. Itu sudah ibu, mungkin anak lain itu. Jawab Pak Sam lirih sambil membalikkan badan. Kuikuti keempat bapak-bapak di belakangnya. Pak Sam, tunggu dong. Saya lihat itu Benny, Pak. Bukan anak lain. Teriakku serak terbata-bata. Pak Sam dan kawan-kawan tetap berjalan mendaki. Dengan lunglai aku mengikuti mereka sambil terisak. Salah satu Nemangkawi telah melesat jauh sekali. Air mata dan peluh beradu satu di wajahku. Demikian pembacaan cerpen saya yang berjudul Nemangkawi. Kisah seorang ibu guru yang akan mendatangi muridnya yang sudah lama meninggal dunia. Tapi ia tidak tahu, taunya hanya sakit. Baik, terima kasih atas
Anda telah menonton kami dan tunggu pembacaan cerpen-cerpen saya berikutnya. Bye bye. God bless you.